Pemirsa, jelang pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto pada 20 Oktober mendatang, bursa Menteri Kabinet Prabowo makin riuh terdengar. Hari ini Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa nomenklatur Kementerian Prabowo Gibran akan diketahui Jumat besok. Dengan koalisi yang besar, Kabinet Prabowo Gibran harus adil membagi jatah bagi para pendukungnya. Lalu siapa saja Menteri Pinangan Prabowo dan apakah Kabinet Gemuk Prabowo adalah kabinet yang ideal? Kami akan membahasnya bersama dengan analis politik Ray Rangkuti yang sudah hadir di studio. Bang Ray, terima kasih sudah hadir. Dan nanti akan bergabung bersama kita pakar komunikasi politik Gun Gun Haryanto yang nampaknya sekarang sudah bergabung. Mas Gun Gun, selamat sore. Selamat sore. Oke, terima kasih Mas sudah kembali bergabung di NTV Prime. Bang Ray, Mas Gun Gun, sebelum kita mulai, kita dengarkan dulu atau kita lihat dulu tayangan yang satu ini. Sepuluh hari jelang pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto, beredar bocoran nama-nama menteri yang akan masuk dalam Kabinet Prabowo. Kabinet yang mengusung prinsip Zakon Kabinet ini dikabarkan akan diisi oleh 44 menteri. Secara angka, jumlahnya jauh lebih besar dari Kabinet Jokowi. Sejumlah wajah lama tampak menghiasi kabinet yang digodok oleh Ketua Umum Partai Gerindra itu. Ada pula wajah-wajah baru dari kader partai pendukung yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Yang menarik, kader PDI Perjuangan juga masuk dalam bursa menteri. Apakah ini jalan Prabowo untuk merangkul PDIP? Gemuknya Kabinet Prabowo, apakah susunan yang ideal atau sekedar bagi-bagi jatah? Dari Jakarta, tim jurnalis NTV melaporkan. Baik, saya ingin menanyakan kepada kedua narasum kita, tapi sebelum itu saya ingin tampilkan dulu ini ada nama-nama yang kemudian beredar di media sosial soal figur-figur yang disebut akan masuk dalam kabinet Prabowo Gibran nanti. Paling tidak ada beberapa nama yang familiar ya, ada juga yang kemudian sekarang menjabat sebagai menteri, yang nama-nama ini masuk di dalam bursa menteri Kabinet Prabowo. Ini adalah bocoran, belum terkonfirmasi apakah ini benar ataukah tidak. Ini tentu masih perlu kita konfirmasi lebih lanjut lagi. Oke, nama-nama itu. Tapi saya ingin mulai dulu seperti ini, Bang Ray. Apa ekspektasi Bang Ray ketika melihat nama-nama ini, melihat komposisi kabinet yang akan diumumkan nanti? Kalau melihat nama ini saya tidak terlalu yakin ya. Gitu. Jadi bisa ini peluangnya 50, tapi bisa juga tidak. Karena semua orang bisa memasukkan komposisi sendiri-sendiri gitu ya. Bahkan sebelum ini kan kita juga lihat banyak sekali juga yang bersiliweran tentang calon-calon anggota kabinet. Artinya kalau nomenklaturnya mungkin, tapi kalau orang-orangnya sih menurut saya nggak usah kita bahas dulu deh gitu. Karena sejam 2 jam tuh bisa berubah juga itu soalnya. Nah kalau lihat dari nomenklatur ini kan dia masih 31 masih ya. 31. Sekarang saya dengar berkembang di angka 46. 46. Yang umum kita dengar itu kan 44. Iya, umumnya 44. Ya, sekarang saya dengar misalnya sudah di angka 46 gitu. Tapi bagi saya sih menunjukkan dua hal ya. Pertama adalah bahwa akhirnya Pak Prabowo juga kurang pede juga mengelola pemerintahannya dengan angka 58,sekian% itu. Nah, dia angka 58 itu digaung-gaungkan oleh katakanlah Pak Prabowo dan lingkungannya hanya untuk ngejek para kritikus lah. Gue menang nih 58%, kan kira-kira gitu. Mau apa gitu. Tapi begitu nyusun kabinet 58% itu nggak kelihatan gitu. Kenapa? Ya itu faktanya. Pada akhirnya kan dengan 58% menurut saya sih, dengan dukungan partai, Pak Prabowo kan nggak membutuhkan partai yang lain. Kan masyarakat di belakang dia. Tapi gitu. kurang pedenya kenapa? Ya itu yang saya mau katakan. Jadi apa yang membuat Pak Prabowo tidak pede justru kalau ngomong kepada yang lain, beliau selalu mengatakan kita didukung 58% nih. Gitu kira-kira gitu ya.
Tapi faktanya membentuk kabinet justru seperti khawatir kalau ada yang disebut dengan oposisi gitu. Padahal dengan tingkat kemenangan 58%, artinya kan rakyat di belakang Pak Prabowo. Apa yang mengkhawatirkan Pak Prabowo untuk membuat yang lain itu berada di luar gitu. Itu satu. Nah yang kedua, Pak Prabowo ini kan memang dikenal orangnya dengan cara berpikir apa yang disebut dengan harmoni lah macam-macam dan sebagainya gitu. Dengan begitu ada keinginan untuk memasukkan semua unsur kekuatan politik ke dalam lingkaran kekuasaannya gitu. Tapi bagi saya justru keinginan untuk memasukkan keseluruhan kekuatan politik ke dalam lingkaran itu justru problem utamanya Pak Prabowo gitu. Kenapa gitu? Setidaknya akan dua implikasi. Pak Prabowo akan kesulitan untuk mengatur konsolidasi di antara partai-partai ini sebab persaingannya udah di dalam gitu loh. Kalau ia lemparkan sebagian di luar kan ada persaingan di luar. Dia hanya ngelola sedikit saja. Ini semuanya masuk di lingkaran kekuasaannya. Ya bersaingnya orang-orang ini di dalam kubunya, di dalam dirinya Pak Prabowo sendiri gitu. Karena bagaimanapun partai politik itu naturnya bersaing kan. Sehingga kalau yang mestinya bersaingnya itu saya dan mereka gitu. Sekarang bersaingnya kita-kita gitu loh. Saya dalam bahasa ini misalnya saya bersaingnya dengan PAN, saya bersaingnya dengan PKB, ya, Nasdem macam-macam dan seterusnya gitu. Nah, itu yang saya hasilkan ini koordinasinya gimana oleh Pak Prabowo gitu. Dengan jumlah 44 atau 46 anggota kabinet ya itu akan berimplikasi juga kepada pengawasan. Bisa nggak dilakukan pengawasan oleh Pak Jokowi, Pak Prabowo, apalagi di luar nggak ada kekuatan yang signifikan untuk melakukan pengawasan. Atas apa? Pengawasan atas apa? Ya macam-macam, termasuk di dalamnya kemungkinan menggunakan kekuasaan untuk kepentingan kelompok, ya kan, dan sebagainya gitu. Nah, yang ketiga itu soal manajemennya. Manajemennya gimana gitu. Nah, apa yang saya sebut sebagai manajemen, karena ini 46, kalau dilihat misalnya desain terbaru ini ya, taruhlah kita misalnya melihatnya ini, kalau benar terjadi, itu Menteri Kehutanan dipisah lagi dengan Menteri Lingkungan Hidup. Ya kan? Apa akibatnya gitu? Akibatnya kan memperpanjang birokrasi nih. Mereka yang mau melakukan misalnya eksplorasi sumber daya alam, katakan begitu, harus ada persetujuan lingkungan hidup dulu. Makanya kan dari dulu perdebatannya, apakah akan lebih efektif ini dipisah, satu menjadi Menteri Kehutanan sendiri, yang lain Menteri Lingkungan Hidup, supaya dalam satu pintu gitu loh. Jadi kalau ada orang yang mau melakukan misalnya eksplorasi sumber daya alam, ya, jadi nggak perlu dia ngikut ke kantor yang lain, karena di dalam kantor itu diselesaikan semua. Ada AMDAL-nya, ada lingkungan hidupnya, macam-macam dan sebagainya. Ini kelihatan dipisah oleh Pak Prabowo. Nah itu yang salah satu contoh yang saya sebut sebagai manajemen ya. Nah, ingat loh ya, proses lambannya pembangunan IKN itu salah satunya adalah miskoordinasi di antara berbagai pihak. Karena banyak lembaga yang harus dilibatkan di situ sehingga tidak efektif. Gitu. Bang Ray, kita bahas soal nomenklatur itu nanti. Kita berbicara dulu soal siapa kemudian figur-figur yang kemungkinan besar akan mengisi pos-pos kementerian di era Prabowo Gibran. Saya ingin tanyakan ke Mas Gun-Gun. Mas Gun-Gun punya ekspektasi yang samakah soal komposisi kabinet? Gun-Gun tuh punya informasi siapa orang-orangnya. Kalau saya belum. Boleh kalau gitu. Boleh dibocorin kalau gitu Mas Gun-Gun. Iya, ini bicara soal orang itu belum momentumnya ya. Kenapa? Karena random ya. Pola-pola hubungan politik meskipun tentu kita dalam circle perbincangan-perbincangan itu ada, tetapi juga perbincangannya itu akan jadi spekulatif gitu ya. Tetapi yang paling penting, saya meneruskan diskusi awal tadi ya. Yang paling penting bagi publik sekarang itu 3 hal. Pertama, kita harus memahami ya landscape politik Indonesia yang kategorinya itu multiparteisme ekstrim. Ketika keberadaan partai lebih dari 5 ya, dan di DPR konfigurasinya itu biasanya kemudian pola hubungan politik berjalan koopsi. Nah, konteksnya itu kecenderungan koalisi berjalan 2 tahap, yaitu koalisi dalam proses kandidasi dan koalisi dalam pembentukan pemerintahan. Makanya kemudian seperti Bung Ray tadi sampaikan, sangat mungkin kemudian awalnya berada di luar tetapi kemudian atau berbeda kongsi, tapi dalam pembentukan pemerintahan kemudian mereka menjadi satu kongsi seolah begitu ya. Itu kenyataan politik pertama yang tentu harus dikaji sebagai
utuh ketika membaca konfigurasi kabinet Pak Prabowo. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara komposisi, saya meyakini bahwa komposisinya itu tidak akan banyak berubah. Zakon kabinet hanya semacam narasi saja. Yang jelas kabinet akan diisi pertama oleh orang-orang partai politik. Yang kedua oleh proksi ya, yang kemudian seolah-olah orang bukan partai politik tetapi di-endorse oleh partai politik. Kemudian yang ketiga baru benar-benar diberikan kepada mereka yang memiliki ya pengalaman atau portofolio kerja teknokratis. Nah, sebut aja kelompok profesional yang biasanya diisi baik itu dari pengalaman korporasi maupun akademis. Nah, kalau kita lihat posisi ini biasanya yang paling rentan dan itu sangat sering kali terjadi adalah kelompok-kelompok profesional dan akademisi yang tidak punya backup kekuatan politik ya atau partai politik. Nah, kemudian yang ketiga yang juga harus jadi catatan di awal itu, kita paling penting sebenarnya adalah ketika bicara soal nomenklatur, itu harus bicara soal aspek urgensi kebutuhan dari pembentukan kementerian. Jangan sampai kemudian ada perubahan undang-undang tentang kementerian dan kementerian negara ya untuk kemudian disesuaikan dengan kebutuhan presiden, tetapi kemudian basis pemikirannya atau basis kebijakannya itu lebih pada politik akomodasi dan power sharing. Kalau itu yang terjadi maka tidak akan pernah bisa dioptimalisasi untuk kepentingan banyak orang, melainkan hanya untuk memelihara yang disebut dengan keseimbangan politik antar kekuatan. Dan itu ada hal yang kemudian signifikan, yaitu soal begini, membuat kementerian baru itu berarti harus bicara soal organisasi dan tata kelola dari birokrasi yang kementerian baru yang dibentuk. Dan tentu terhubung juga dengan sumber daya manusia. Kemudian tumpang tindih antar kementerian. Contoh ya, kita lihat misalnya satu aja, Kementerian Pendidikan yang nanti akan dipecah misalnya jadi Kementerian Dasar Menengah, kemudian Kementerian Pendidikan Tinggi dan Kementerian Kebudayaan. Ini bukan hanya semata-mata bicara soal institusi, tapi juga harus bicara soal bagaimana blueprint pendidikan Indonesia di era Pak Prabowo. Jangan sampai kemudian membentuk kementerian baru tetapi kejadian seperti BRIN terulang. Akhirnya kemudian SDM bagus di BRIN itu kemudian tidak memiliki peran dan fungsi yang jelas sehingga kemudian banyak yang tercecer. Baik Mas Gun-Gun, mohon maaf saya harus potong. Kita harus jeda terlebih dahulu untuk azan maghrib. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, NTV Prime akan kembali. Anda masih bergabung di NTV Prime Dialog. Saya masih berdiskusi bersama dengan Gun-Gun Herianto, pakar komunikasi politik, dan juga Ray Rangkuti di studio pengamat politik. Saya ingin ke Mas Gun-Gun terlebih dahulu. Mas Gun-Gun, terakhir Pak Prabowo sebut bahwa ia dibantu Pak Jokowi dalam transisi pemerintahan. Apakah ini kemudian mengindikasikan bahwa Pak Prabowo ini kemungkinan besar memiliki selera yang sama dengan Pak Jokowi dalam hal kabinet atau menteri? Saya lihat akan ada pendekatan berbeda karena gaya Pak Prabowo tentu tidak sama dengan Pak Jokowi. Jokowi itu orang equalitarian sementara Pak Prabowo itu orang dynamic style. Ya, dari sisi gayanya udah beda. Maka kemudian Pak Prabowo jauh lebih eksplisit dibanding Pak Jokowi. Maka dalam konfigurasi orang-orang itu juga saya lihat ya akan memiliki tipikal berbeda. Contoh misalnya Pak Jokowi itu kecenderungan mengambil orang-orang ya dengan pengalaman interaksi yang sangat intens lama gitu sejak di Solo ya dan itu terus terpelihara dalam konteks human relation ya. Kemudian menjadi orang yang sangat dipercayai Jokowi juga kemudian di kabinet ya. Dan catatan lain ya, Pak Prabowo saya lihat memang betul Patricia itu masih ya mendengar mungkin beberapa pandangan Pak Jokowi ya. Kenapa? Karena jelas ada
posisi yang kemudian menguntungkan Pak Prabowo paling tidak di awal-awal pemerintahannya, terutama misalnya ya dalam konteks transisi. Saya melihat perjumpaan kemarin ya Pak Prabowo dengan Jokowi itu juga mengindikasikan ada untuk kemudian menjembatani transisi ini jauh lebih smooth. Tentu kedua belah pihak punya kepentingan. Pak Jokowi punya kepentingan ya meninggalkan masa pemerintahannya 10 tahun yang tidak seluruhnya pasti bebas dari masalah gitu ya. Sehingga tentu ini juga bagian dari cara Jokowi untuk melakukan mekanisme pertahanan diri dengan keberlanjutan terutama dengan Pak Prabowo sebagai presiden terpilih yang akan mulai menjadi presiden tanggal 20 Oktober. Bagi Pak Prabowo tentu ini menjadi reference power atau kekuatan rujukan, meskipun pelan tapi pasti saya meyakini bahwa setiap presiden yang kemudian menjabat itu akan berada di puncak hierarki otoritas ya, dan tidak mudah bagi orang untuk cawe-cawe pada otoritas yang dimiliki oleh presiden. Dalam konteks ini adalah hak prerogatif presiden begitu ya, termasuk Pak Jokowi. Ini mungkin akan terasa peran Pak Jokowi itu di awal-awal dan bisa saja kemudian terrepresentasi dari beberapa figur yang mungkin dalam tanda petik dititipkan di era pemerintahan Pak Prabowo. Ya, tetapi kemudian tidak ada jaminan karena politik itu tidak pernah linier, akan sangat dipengaruhi oleh dinamika isu baik lokal, nasional maupun global ya. Kemudian tekanan dari berbagai pihak termasuk juga tentu ya kinerja para menteri yang kemudian membantu presiden. Jadi tidak pernah linier, tapi bersifat resiprokal atau timbal balik. Makanya kemudian selalu ada gium yang paling menentukan itu adalah power relation atau relasi kuasa, dan biasanya presiden selalu berada di puncak hierarki otoritas. Mungkin ya di paruh pertama tahun 2025 peran Pak Jokowi akan masih terasa karena masih transisi begitu, dan bisa saja ada beberapa nama menteri yang kemudian dititipkan di Pak Prabowo. Selebihnya Prabowo akan tampil menjadi dirinya menurut saya, dan kalaupun terlihat ada nampak politik akomodasi ya di berbagai pihak, termasuk kalau kemudian nanti di konfigurasi itu terlihat ada masuknya PDI Perjuangan, tentu tidak mudah lagi bagi Pak Jokowi untuk terlalu penetrasi ke lingkar utama Pak Prabowo. Ketika Pak Prabowo kemudian menyebut bahwa banyak menteri Jokowi yang akan dipertahankan, dari kacamata Mas Gun Gun melihat dari track record, siapa figur-figur yang dimaksud? Ya kan beberapa nama itu yang sudah membantu Pak Jokowi, misalnya Budi Sadikin ya, itu mungkin akan akan tetap di pos kementerian Pak Prabowo. Kemudian juga mungkin Kapolri rasa-rasanya juga masih akan ada di list begitu ya. Kemudian mungkin Erick Thohir itu masih ada di list. Kenapa? Karena menteri-menteri ekonomi dan keamanan itu rasa-rasanya masih ada transisi dari Jokowi ke Pak Prabowo. Termasuk juga kalau kita lihat ya beberapa pos kementerian yang mungkin dianggap sangat strategis seperti ISDM gitu ya. Itu karena ini adalah semacam backbone ya dari biasanya rejim berkuasa. Kita sama-sama tahu lah di situ ada lumbung ya, dan tentu kapital ada di situ, dan sehingga kemudian biasanya ada bukan hanya bicara aspek politik ya, tapi bicara aspek ekonomi, penunjang dari kuasa politiknya. Dan Bahlil mungkin akan berposisi di situ begitu, Pak Bahlil maksud saya. Dan kalau misalnya dia tidak menjadi Menko ya, karena ini ISDM itu sangat strategis, dan posisi-posisi seperti itu menurut saya akan tetap dijembatani untuk kemudian mungkin menguatkan posisi Pak Prabowo. Kenapa Prabowo butuh yang disebut dan quick wins ya, berkejaran dengan public trust terutama di 1 tahun pemerintahannya. Nah, jikapun ada politik akomodasi pada orang-orang Pak Jokowi, saya membaca itu akan sangat bergantung pada
dinamika politik 1 tahun pertama. Mhm. Game changernya ada 2. Pertama, masuk nggak circle-nya Bu Mega di pemerintahan Pak Prabowo. Ya kan, kalau misalnya dari awal Pak Prabowo melakukan politik akomodasi pada kelompok PDI Perjuangan, dan PDI Perjuangan tentu juga akan membangun ZOPA atau Zone of Possible Agreement dalam konteks negosiasi. Tidak mungkin partai pemenang pemilu di legislatif itu hanya mendapatkan cuma 1 mungkin atau 2 kursi menteri, dan ini kan tentu akan banyak mengubah situasi, bukan hanya soal jumlahnya tetapi volume hubungan kuasa politik ya antara Pak Prabowo itu dengan Pak Jokowi. Kita sama-sama tahu kemarin catatannya adalah Pak Jokowi punya yang disebut dan communication gap dengan Mega begitu dan PDI Perjuangan, sehingga sedikit besarnya dan saya tentu melihat akan ada pengaruh terhadap perubahan politik terutama di paruh kedua tahun 2025. Oke. Jadi rasa-rasanya bakal ada beberapa nama yang kemudian tetap dipertahankan ya, itu seperti yang disampaikan oleh Pak Prabowo terakhir. Bang Ray, pertanyaan yang sama. Kalau ketika Pak Prabowo sebut bahwa ada menteri-menteri yang akan dipertahankan nanti di kabinetnya, siapa yang menurut Bang Ray dari sisi track record mungkin atau yang paling berkesan untuk Pak Prabowo untuk dipertahankan? Tentu saya nggak tahu ya yang paling berkesan, karena boleh jadi kriteria kita dengan kriteria Pak Prabowo itu berbeda. Dan kalau disebut yang berprestasi, jangan-jangan kriteria berprestasinya Pak Prabowo dengan kita juga berbeda. Tapi menurut saya sih pertimbangan yang paling penting bagi Pak Prabowo itu kan konteksnya beliau itu kan harmonisasi ya. Jadi bagaimana orang-orang yang ditempatkan di dalam kabinet itu menunjang stabilitas politiknya gitu. Itu yang paling penting bagi Pak Prabowo menurut saya sih. Baru berbicara setelah itu adalah ya soal kapasitas, kapabilitas, ya soal profesionalisme gitu. Oleh karena itu kayaknya salah satu pertimbangan yang paling kuat itu ya ketua-ketua umum partai politik akan masuk jadi anggota kabinet gitu. Itu dalam hal politik akomodasi. Iya, karena itu pertimbangan utamanya kan. Bagaimana orang yang masuk ke dalam ini menyumbang bagi stabilitas politiknya gitu. Nah ya kalau yang masuk anggota biasa kan punya potensi tetap nggak rukun kan gitu. Makanya yang diundang itu adalah ketua-ketua partai gitu. Nah kalau yang masuk ketua-ketua partai kan setidaknya ya ada 2 di sini yang anggota kabinet yang sebelumnya yang menjadi ketua partai. Misalnya Pak Zulkifli Hasan atau Bahlil gitu. Ya mungkin akan masuk kalau dalam konteks yang diutamakan itu pertama adalah ketua-ketua partai. Nah ditambah tentu saja adalah Pak ketua partai PKB gitu ya. Nah mungkin juga akan masuk gitu, dan Gerindra dengan sendirinya Pak Prabowo kan, kalau Golkar kan Pak Bahlil gitu macam-macam sebagainya gitu. Itu dulu yang utama tuh. Jadi kursi pertamanya kepada ketua partai gitu. Baru kursi berikutnya adalah orang-orang yang disodorkan oleh partai. Saya sih nggak terlalu yakin misalnya bahwa yang akan diambil oleh Pak Prabowo itu adalah pilihan dia dari partai gitu. Nggak terlalu yakin saya. Nama Pak Erlangga tidak masuk. Nah itu dia, makanya kan adalah orang yang dikirim oleh partai. Nah mungkin kalau yang ditunjuk kalau Pak Prabowo yang nunjuk, mungkin orangnya bisa beda. Cuma partainya yang ngirimnya orang ini gitu loh. Makanya tadi misalnya nama Airlangga nggak masuk tuh. Karena Airlangga dengan ketua yang sekarang ini kan boleh disebut ya nggak akrab lah kan gitu setelah tragedi politik kan. Gimana itu mendorong Bang Ray, gitu. tahan dulu. Nampaknya Mas Gun-Gun harus meninggalkan kita. Satu pertanyaan terakhir Mas Gun-Gun. Kalau melihat karakter dari Pak Prabowo, apakah akan lebih banyak memilih dari kalangan non-partisan atau profesional, atau akan lebih banyak porsinya ke figur-figur politik? Dugaan saya akan pada figur yang punya kekuatan politik real ya. Artinya tadi seperti Bung Ray sampaikan, mungkin ketua umum partai atau elit utama partai. Termasuk di luar yang nama-nama tadi disebut oleh Bung Ray itu Demokrat ya, seperti AHY ya. Tentu Pak Bahlil, kemudian Zulkifli, itu line up ketua umum partai. Kemudian line up lainnya yang mengisi line up kabinet Prabowo adalah elit utama partai yang didorong oleh partai. Jadi secara komposisi udah otomatis ya, jumlah orang yang kemudian berasal dari partai politik dan
menjadi proksi partai politik itu menurut saya akan jauh lebih besar dibanding kelompok profesional dan akademisi. Begitu. Oke, Mas Gun Gun Herianto, pakar komunikasi politik, terima kasih sudah bergabung di NTV Prime Dialog. Kita lanjut lagi berdialog, Sama-sama, mungkin Patricia. dengan diskusi atau bahan atau tema yang lain. Terima kasih Mas Gun, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam Bung Rey. Malam, Bung. Oke, kita lanjutkan dengan Bang Rey. Bang Rey, pertanyaan yang sama. Ketika kemudian melihat karakteristik dari seorang Prabowo Subianto, apakah akan lebih condong untuk mengambil atau memilih menteri-menteri politik, orang politik, ataukah akan lebih banyak ke profesional? Kalau dilihat dari nama-nama yang beredar sementara di tengah masyarakat ya, hampir dibilang 80%-nya itu orang politik. Makanya saya menolak dari awal tuh kalau disebut bahwa komposisi kabinet ini zaken. Enggak zaken. Kalau zaken itu kan salah satu kriterianya itu ya sejauh mungkin jauh dari partai politik kan. Nah, tapi boleh disebut kalau kabinet profesional. Nah, kabinet profesional ini kan bisa datang dari partai, bisa datang dari non partai, tapi kan memang dia profesional di bidangnya gitu kan. Nah, orang-orang profesional juga kan banyak di partai gitu. Nah, makanya jangan sebut zaken deh, sebut aja kabinet profesional. Karena kalau dilihat dari background-nya, umumnya ini kayaknya lebih banyak orang-orang yang kalangan partai politik dibanding non-partai. Bahkan mungkin komposisinya 80 dengan 20%. 80%-nya itu hampir diisi oleh mereka yang merupakan anggota partai politik gitu. Nah, 20%-nya baru disebut sebagai non-partai politik gitu. Ini karena mengusung tadi yang Anda sebutkan harmonisasi. Iya, ya karena itu Pak Prabowo ini kan bukan orang yang kelihatan seberani pada tingkat tertentu Pak Jokowi kan. Nah, kelihatan beliau belum apa-apa udah harmoni gitu loh. Jadi udah kelihatan ada khawatir ada apa yang disebut dengan gejolak politik. Mungkin karena beliau juga tentara ya. Jadi jangan Menjaga ada sedikit keamanan. pergerakan lah itu ya kan udah ada apa ini. Tapi gitu. apakah salah untuk memegang nilai harmonisasi itu? Ya bukan soal salah nggak salah gitu. Cuma kan implikasinya yang kita kelihatan kan. Implikasinya itu apa? Dia membengkakkan kursi kabinet kan. Dan memasukkan banyak orang partai ke dalam kabinetnya. Apa implikasinya? Tadi kita udah diskusikan. Gimana koordinasinya? Persaingannya nanti di antara mereka loh. Gimana dia mengatasinya gitu. Yang ada nanti presiden akan lebih banyak untuk ngurusin persaingan antar partai politik ini dibanding ngurusin hal-hal yang lain. Itu yang kita sebutkan tadi. Ini bukan soal, ya ini pilihan aja. Kalau memang beliau memilih begitu ya silakan. Cuma ini loh efek-efeknya gitu. Problematikanya akan berbeda dengan pada saat Pak Jokowi menjabat. Kalau Anda ya? mau konsentrasi misalnya pada kemampuan untuk mengelola pemerintahan ini lebih katakanlah efektif gitu. Mungkin sedikit jumlah kabinet bisa lebih efektif dibandingkan dengan banyak anggota kabinet. Nah itu maksud saya. Tapi kalau memang bayangannya adalah harmoni gitu, ya kalau udah besar begitu tuh ya mungkin efektivitas, ya progresivitas itu bahan yang kedua atau ketiga itu. Itu soal implikasi-implikasi. Nah Pak Prabowo menurut saya lebih memilih harmoni itu tadi. Nah oleh karena itu mungkin yang tertinggal itu adalah soal progresivitas melakukan program. Soal koordinasi akan terbengkalai, makin banyak birokrasi karena ya kita lolos di sini belum tentu lolos di kementerian sono gitu loh kira-kira. Implikasinya akan sama ketika ada kementerian-kementerian yang sebetulnya membutuhkan profesional tapi kemudian diisi oleh orang politik. Iya, saya mengatakan tadi profesional tadi itu bukan berarti itu non partai. Bisa saja orang partai itu profesional gitu. Karena kan banyak ahli ekonomi misalnya yang masuk partai sekarang kan, banyak ahli apa gitu masuk, it's okay. Makanya yang saya tolak itu adalah penyebutan zaken kabinet gitu loh. Jadi ini sebetulnya kalau lihat dari komposisi ini lebih tepat disebut sebagai kabinet profesional daripada kabinet zaken. Nah kabinet profesional itu mereka banyak berasal dari partai tapi memang orang-orang yang mumpuni di bidangnya masing-masing. Gitu. Dia profesional lah di situ. Tapi background-nya adalah partai politik. Kalau zaken itu kan masih ada kriteria ketiga tambahan. Apa itu? Ya dia sebisa mungkin jauh dari partai politik gitu. Nah, kalau yang sekarang ini hampir 80%-nya kalau kita lihat dari ada sekarang ini adalah orang-orang partai. Hanya 20% kira-kira yang
tidak memiliki partai politik. Gitu. Anda punya bayangan 20% itu siapa kira-kira? Ya kan saya kira, saya nggak menyebut nama ya, tapi ada memang beberapa kursi kabinet yang secara tradisional kita jauhkan tuh dari partai. Ya, Menteri Keuangan itu umumnya kita jauhkan dari partai politik kan. Kejaksaan itu umumnya juga kita jauhkan dari partai politik ya. Kapolri juga umumnya dijauhkan dari politik gitu ya. Menteri Pendidikan itu biasanya dijauhkan juga dari unsur politik gitu. Jadi ada yang memang secara tradisional di dalam penyusunan kabinet kita itu yang sudah sangat umum itu nggak diisi oleh orang-orang partai gitu. Nah seperti yang saya sebutkan itu tadi ya, Menteri Agama, Menteri Pendidikan gitu ya, Menteri Keuangan gitu tuh umumnya itu tidak diduduki oleh oleh orang-orang partai gitu. Nah itu bisa dilacak lagi yang lainnya, gitu. Tapi saya sekedar memberi contoh gitu. Kalau kita bahas satu-satu nggak akan selesai perbincangan kita harus jeda terlebih dahulu. Kita lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami, NTV Prime Dialog kembali usai jeda. Pemirsa, kita lanjutkan dialog di studio, masih bergabung bersama saya Rai Rangkuti, pengamat politik. Bang Rai, kalau kemudian berbicara soal nama-nama yang beredar, kita sudah lihat tadi di awal, ada nama-nama yang merupakan bagian dari PDI Perjuangan. Beberapa nama ini kemudian santer terdengar akan masuk di kabinet Prabowo. Tapi apakah ini kemudian memberikan sinyal atau indikasi yang sangat jelas bahwa saya kira bagi pertemuan itu untuk memantapkan, bukan memantapkan sih sebetulnya, ya penting lah bagi semua orang ada pertemuan ini, tapi tidak berarti pertemuan itu harus berakhir dengan penyatuan mereka, enggak gitu. Nah jadi ya ketemu aja gitu, karena sebelum undang-undang TNI maupun Polri gitu. Jadi mereka udah kerjasama sebelum pertemuan itu terjadi gitu. Nah jadi pertemuan itu lebih mengarah kepada ya semacam perayaan apa yang sudah mereka lakukan sebelum-sebelumnya gitu. Tapi tidak serta-merta itu ditafsirkan seolah-olah mereka akan bergabung. Bahwa akan ada nama-nama tertentu dari PDI Perjuangan yang akan masuk anggota kabinet, itu yang saya sebutkan tadi, yang kita kenal dengan istilah itu diwakafkan aja. Itu bukan berarti PDI mau masuk ke dalam gitu. Nah kemudian tapi memang ini juga pertemuan ini mensinyalkan kepada akan begitu. Jadi itu yang saya sebut sebagai oposisi sinergis. Oposisi sinergis itu ya kalau memang bagus ya kita dukung gitu. Nah kalau dianggap nggak bagus ya kita akan jadi nggak akan ada sampai ke upaya penjegalan lah gitu. Penjegalan kekuasaannya Pak Prabowo gitu. Soal posisi PDIP kita bahas di dialog lain, tapi saya ingin lebih ke bagaimana kemudian melihat sebetulnya keinginan-keinginan dari partai-partai pengusung. Kalau kita lihat nama-nama yang ada sekarang ini ya, misalnya kan yang disebutkan itu Pak Azwar Anas ya. Pak Azwar ini menurut saya kalau di lingkaran PDI-nya kan dia belum orang elitnya gitu. Jadi dia masih ya mungkin orang kedua orang ketiga kan. Artinya di PDI Perjuangan itu kalau misalnya PDI-nya yang nyorong nama, saya kira bukan Azwar Anas pilihannya. Ya banyak kader mereka di PDI Perjuangan yang bisa ditempatkan sebagai anggota kabinetnya Pak Prabowo. Jadi kenapa nama ini ada di bursa itu? Itu yang saya sebutkan tadi. Jadi sebetulnya ini lebih karena pilihannya Pak Prabowo. Itu bayangan saya. Ya kan memilih Azwar Anas karena Azwar Anas sudah jadi menteri yang sebelumnya kan terkait dengan menteri menteri pemberdayaan aparatur negara kan. Nah, kalau mau cari orang, bayangan saya orang-orang kayak Ahok itu mungkin yang disodorkan oleh PDI Perjuangan karena Ahok dan sebagainya itu udah di level satunya kan. Nah, sementara Azwar menurut saya sih masih mungkin di level 2, level 3 dalam struktur struktur politik di lingkaran PDI Perjuangan lah gitu loh kira-kira. Tapi kita belum dengar nama Basuki Cahayapurnama ya masuk ya itu di bursa maksudku, itu ya. Ini yang saya mau katakan ini memberi sinyal kepada saya bukanlah PDI yang nyerahin nama gitu loh. Itu lebih karena Prabowo yang keinginan Pak Prabowo yang kebetulan ya orang-orang ini oke dan PDI nggak melarangnya. Itu loh kira-kira tuh. Dan dia juga tidak memandang apakah PDIP akan masuk di koalisi atau tidak. Makanya PDI mengatakan kami wakafkan itu orang-orang, kami tetap oposisi gitu loh. Karena itu memang diminta oleh Pak Prabowo gitu loh kira-kira tuh. Jadi bukan PDI-nya yang nyorongin nama gitu.
Oke, Bang Ray, kalau melihat komposisi pendukung, partai-partai pendukung Pak Prabowo dan juga Gibran di kabinet berikut, rasa-rasanya sebetulnya partai-partai ini inginnya di pos-pos kementerian mana sih? Oh iya, ya ini penting tuh. Aha. Karena mereka partai-partai ini kan nggak juga ingin sekedar masuk dong. Kalau mereka masuk misalnya di menteri-menteri yang nggak punya implikasi politik juga mereka berhitung. Nah, oleh karena itu mungkin partai-partai ini akan rebutan pada dua posisi anggota kabinet. Posisi pertama yang berhubungan dengan aset negara, APBN gitu ya. Posisi yang kedua yang berhubungan dengan publik langsung tuh. Nah, yang berhubungan dengan negara ya tentu ada menteri perindustrian, ya menteri keuangan, ya menteri perdagangan, ya menteri investasi, macam-macam tuh. Nah itu umumnya itu yang ditembak oleh partai-partai politik. Sebisa mungkin ya mereka menguasai itu. Karena itu kan aset ya. Siapa yang paling ingin ada di posisi itu? Saya kira seperti Golkar ya, di kabinet Pak Jokowi ya mereka ngambil itu kan. Dan sekarang juga menurut saya mereka akan bersikeras untuk bisa dapat di posisi itu juga gitu. Itu asumsi awal tentu ya. Nah di luar jabatan menteri yang berhubungan dengan ekonomi, yang ditembak itu adalah jabatan menteri yang berhubungan langsung dengan publik. Nah, seperti apa misalnya? Seperti menteri pedesaan, gitu ya, menteri sosial, gitu ya, menteri pemuda, gitu. Itu kan langsung berhubungan dengan masyarakat. Menteri desa ya dengan masyarakat desa kan, menteri sosial dengan masyarakat secara umum kan. Nah, menteri pemuda dengan anak-anak Gen Z macam-macam dan seterusnya gitu. Nah, itu juga bisa itu jadi ini loh, rebutan di antara mereka. Nah itu gitu. siapa yang mau ada di pos-pos kementerian itu? Semuanya mau tuh, mau ambil mau. gitu. Kalau memungkinkan mereka bisa ambil di pos-pos itu akan ambil. Jadi nggak akan mau nomplok di satu. Gitu. Nah tinggal ya disitulah nanti kemampuan Pak Prabowo gitu kan. Nah cuman seperti PKB misalnya jarang tradisinya mereka masuk ke menteri keuangan, yang menteri yang berhubungan dengan ekonomi. Itu tradisi PKB gitu ya, yang kita kenal kan. Gitu. Kalau Demokrat ini kan setelah tidak menjabat Pak SBY tidak menjabat sebagai presiden, ini kali pertama mereka masuk ke dunia kementerian kan. Kalau akhirnya masuk, saya kira mereka lebih menerima apapun gitulah kira-kira mau ditempatkan dimanapun is oke lah gitu ya. Nah kalau Gerindra, saya kira juga dalam posisi yang menerima limpahan aja. Jadi mereka tidak sedang mengejar posisi tertentu. Karena itu tadi Pak Prabowo bagian dari politik harmoninya itu, ya kita ke bagian sisa-sisanya lah. Kira-kira begitu loh. Apalagi ya, pimpinan partainya sudah ada di pucuk paling atas gitu, ya. Kira-kira. Karena itu tadi Pak Prabowo ini kelihatan kalau dalam konteks harmoni itu tadi lebih mendahulukan orang dulu ketimbang dirinya gitu. Nah oleh karena itu mungkin dia akan ngambil posisi-posisi yang yang menjadi tidak incaran orang lah gitu. Tapi ada yang tetap harus dipegang oleh beliau karena itu langsung berhubungannya gitu. Pertama misalnya Menteri Sekretariat Negara itu jelas berhubungan dengan beliau juga kan. Nah itu sebisa mungkin adalah orangnya Pak Prabowo gitu ya. Soal Kepala BIN itu jelas berhubungan dengan kekuasaannya kan. Nah itu sebisa mungkin adalah orangnya Pak Prabowo juga gitu. Jadi ada tetap kementerian yang mau tidak mau menurut saya siapapun presidennya itu harus jaga betul itu harus orangnya dia gitu. Sebab kalau enggak susah nih kendaliinnya gitu loh. Termasuk mungkin nanti menteri kabinet kalau ada menteri kabinet ya kan urusan kabinet gitu. Nah itu akan diambil juga oleh beliau gitu kan. Nah itu kalau yang Gerindra tuh. Kalau apalagi tuh yang di dalam tuh. Kalau yang kan udah PKB, Nasdem sih menurut saya sih. Golkar tadi lebih lalu Demokrat terima apa adanya dulu karena ini baru kali pertama mereka masuk ke dalam kan gitu ya. Kemudian ya itulah kalau PKB lebih pada biasanya mereka itu lebih kepada menteri publik kalau dia dulu. Nah, itu ya menteri agama ya kan mungkin menteri pendidikan ya menteri desa gitu. Jadi agak jarang kita melihat PKB itu mau masuk di lingkaran Menteri Keuangan. Kecuali yang kemarin kan ada satu tuh kan, yang kebetulan masuk juga di Menteri Keuangan gitu. Oke, 80% yang Anda sebutkan tadi dalam hal politik akomodasi itu, pembagian paling ideal porsi untuk setiap partai-partai pendukung Prabowo Gibran
harusnya seperti apa? Nggak ada yang ideal. Tidak ada yang ideal Karena semuanya sama sekali. pingin banyak kan. Itu naturnya. Itulah problemnya lagi-lagi. Nah cuman kalau kita berbicara dari soal apa namanya itu ya, lagi-lagi kalau konteksnya adalah bagaimana politik stabilitas ini dijaga oleh Pak Prabowo, tentu partai dengan kursi terbanyak di DPR itu akan mendapat kursi banyak juga kan. Dalam konteks inilah misalnya Golkar minta setidaknya 6. Ya kan, mungkin apa namanya PKB dapat 2 atau 3 gitu ya. Nasdem mungkin dapat 1, PKS mungkin dapat 1, lalu apa namanya Demokrat mungkin dapat 2 atau 3 gitu ya. PAN mungkin minta juga lebih banyak, ya kan? Mungkin dia bisa 3 atau 4. Kalau artinya kan begini, kalau Golkar dapat 6, ya saya kira PAN akan minta 4. Karena kan meskipun suara PAN nggak signifikan di DPR, tapi kan PAN adalah bagian dari pemenangan Pak Prabowo. Gitu. Disitulah kekuatan daya tawar dia gitu. Kalau misalnya kalau dia sama dengan PKB kan dia bisa ngambek gitu loh. Lah, kok sama PKB Pak Prabowo? PKB itu kan nggak kerja kata dia. Kan misalnya begitu tuh. Nah oleh karena itu dia mungkin ya harus ada pembeda lah setidaknya dari PKB. Kalau PKB dapat 2 ya kita 3 gitu loh. Misalnya kan kira-kira begitulah. Demokrat juga mungkin akan begitu. Jadi komposisi pertamanya Golkar yang terbanyak. Mungkin disusul setelah itu adalah PAN. Yang ketiga adalah Demokrat gitu ya. Nah Gerindra ya mungkin akan dapat 5 gitu ya. Nah yang setelah itu baru PKB, ya PKS dan Nasdem. Tapi apa implikasinya ketika ekspektasi tidak bertemu dengan realita? Pada ujungnya nanti partai-partainya akan terima. Ya, jadi soal Pak Prabowo berani tidak nanti, udah pokoknya begini, tetap ya. Katanya kan tanggal 21 akan diumumkan. Akan diumumkan di tanggal 21. Saya kira partai-partai akan terima apapun bagiannya gitu. Nah sampai kemudian terus di dalam ya melakukan manuver-manuver yang memungkinkan ada kocok ulang gitu loh kira-kira. Apalagi kalau nomenklaturnya benar 46, itu baru kementerian belum lembaganya. Dan wakil. Dan wakil, Ya, betul. saya dengar ini beberapa ini juga wakil dan ini membengkak luar biasa. Jadi dalam artian masuk akal jika kemudian semua yang membantu Pak Prabowo itu masuk dalam nomenklatur itu. Memang menurut saya sih saya nggak terlalu yakin tujuannya demi efektivitas dengan pembangunan demi menunjang pembangunan yang lebih gesit gitu, nggak yakin saya. Tujuannya itu adalah ya mengakomodir kekuatan partai politik gitu. Makanya dibagi-bagi. Kan ini kan kalau lagi-lagi seperti yang saya sebutkan tadi itu, kalau kita baca nomenklatur yang dibuat oleh Pak Prabowo, itu sebetulnya nomenklatur yang pakai 3-4 aja cukup gitu. Nah cuma kan sekarang dipisah-pisah oleh beliau gitu. Jadi relatif nggak ada namanya nomenklatur baru. Hanya yang ada itu adalah nomenklatur. Ada kementerian berdasarkan pemisahan dari yang sebelumnya. Menteri Kehutanan dan Lingkungan dipisah. Jadi Menteri Kehutanan dan Lingkungan gitu kan. Nah Menteri Agama ditambah. Kementerian Agama sekarang ada Kementerian Haji dan Umroh gitu. Mungkin ini yang baru nih. Kementerian Haji dan Umroh ini gitu ya. Nah yang lain itu adalah pemisahan-pemisahan. Gitu. Pemisahan dari Menteri Pendidikan Tinggi, Menteri. Nah sekarang diubah. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Pendidikannya lain, Menteri Risetnya lain gitu. Jadi lebih banyak memecah yang dikumpul daripada menerbitkan kementerian baru. Yang baru itu mungkin itu tadi misalnya soal Kementerian Haji dan Umrah gitu. Nah itu baru kayaknya dalam kementerian. Sama ini makan bergizi. Kayaknya nggak ada kementerian khusus makan bergizi ini. Siapa gitu. tahu kan? Mana tahu juga sih. Gitu ya. Kita tunggu tentu. Iya. Tapi Bang Ray, idealnya pengumuman nama-nama ini sebelum dilantik atau pada hari saat kalau dilantik? sebelum lantik kan lebih baik. Bukan lebih baik, nggak punya dasar hukum. Ya mana tahu besoknya nggak bisa dilantik. Gitu. Katanya sebentar lagi, kita tunggu lah ya. Sebentar lagi. Oke. Bang Ray Rangkuti, terima kasih banyak sudah Sama-sama. bergabung di NTV Prime Dialog hari ini. Kita jumpa lagi dalam kesempatan. Dan pemirsa, NTV Prime Bulletin masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.